فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita selesai dari pembahasan tentang ihtijaj dengan marasilut tabi'in. Kesimpulan permasalahan ini apa sih? Sekarang yang mahallul ittifaq dulu apa? Bahwasanya hadis mursal tidak menjadi hujjah sanad. Semuanya yang mahallul ittifaq dulu apa? Baru nanti ke yang mahallul khilaf. Kesimpulan dari pembahasan kemarin. Poin-poin yang terjadi ittifaq. Yang terjadi ittifaq bukan merupakan hujjah apa? Baik. Nah, perlu tahu ya khanifilah pada suatu masalah sisi yang terjadi ittifaq apa? Sehingga sisi ini kita tidak perlu ribut-ribut. Ya mahallul ittifaq yaitu apa? Mursal sigharit tabi'in laisa bihujjah. Ini ittifaq, enggak ada satupun sebagaimana penegasan dari Imam Syafi'i. Tidak ada satupun yang mengatakan mursal sigharit tabi'in itu hujjah. Jadi ini ittifaq. Berarti yang pertama mursal sigharit tabi'in laisa bihujjah. Ini na'am la na'lamu fihi khilafan. Kemudian yang kedua mursal kibarit tabi'in. Baik. Mursal kibarit tabi'in terjadi apa? Khilaf. Na'am. Baik. Sebagaimana telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Nah, khilafnya bagaimana tentang ihtijaj pada mursal kibarit tabi'in? Di sana, nah, kalau secara zatnya secara bersendirian bukan merupakan hujjah. Nah, tapi apabila datang penguat dari jalan yang lain, nah, maka ini bisa terangkat kepada apa? Kepada derajat ihtijaj dengan sebab i'tidad. Dengan jalan yang lain sehingga apa? Misalnya dengan hadits hasan li ghairi atau dengan sesuatu yang sahih. Cuman hakikat ihtijaj bukan dengan mursalnya tapi dengan apa? Dengan hadits yang menguatkannya. Baik. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagaimana telah kita lewati kemarin dan menyebutkan syarat-syarat syarat-syarat pada mursal dan syarat-syarat pada mursalnya. Nah, adapun terkhusus mursal Sa'id bin Musayyib, maka memang ini di antara mursal-mursal yang ada ikhwanifil adalah mursal yang apa? Yang kuat kalau dibandingkan sesama marasil. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang kebanyakan mursal Sa'id bin Musayyib ditemukan pada jalan yang lain secara musnad, walaupun ini tidak keseluruhan, paham? Oleh karena itulah kita tidak bisa memastikan dan mengatakan kalau mursal Sa'id bin Musayyib itu sebagai hujjah. Kenapa? Karena tidak semua mursal beliau itu diriwayatkan dengan jalan yang lain secara musnad. Cuman memang mayoritasnya kita katakan, kebanyakannya, paham? Paham sampai di sini kesimpulan terakhir ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan mursalus sahabah. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Ibnu Shalah
Wa amma marasilus sahabati kabni Abbasin wa amthalihi fa fi hukmil mausul. Li'annahum innama yarwuna 'anis sahabati wa kulluhum udul. Fajahalatuhum la tadurru wallahu a'lam. Baik. Sekarang pembahasan baru ikhwan fillah, yaitu berhubungan dengan marasilus sahabah. Nah, marasilus sahabah. Yang dimaksud dengan marasilus sahabah yaitu di mana seorang sahabat meriwayatkan suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apa? Yang dia tidak mendengar langsung atau melihat langsung atau mengalami langsung apa yang dia khabarkan. Paham? Berarti di sana ada wasithah. Alhamdulillah. Ya, di sana ada wasithah yang dijatuhkan. Dicontohkan di sini Ibnu Abbas wa amthalihi, seperti Ibnu Abbas dan yang semisalnya. Karena Ibnu Abbas seorang apa? Sahabi yang shaghir, ya kan? Sahabi yang muda, ikhwanillah. Nah, tapi bersamaan dengan mudanya beliau meriwayatkan banyak hadis. Masuk deretan mukthirun tidak? Nah, masuk. Tapi berarti apa? Beliau tidak meriwayatkan langsung semuanya dari Rasul. Tapi apa? Nah, banyak dari hadis beliau yang beliau riwayatkan dari sahabat yang lain, cuman tanpa menyebutkan sahabinya. Paham? Ini yang dimaksud dengan mursalus sahabat. Baik. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa hadha la yahtassu bi ahdathis sahabati kama 'abbara bihi Ibnu Shalah wa ghairuhu, bal mursalul kulli kadzalik. Wa ka'annahu dzakarahu na'am wa ka'annahu dzakarahu liyu'lima, yaitu untuk memberitahu. Baik. Kibaruhum min babil aula. Titik 2 saja gitu. Liyu'lima atau di sana ada anna. Nah, wa ka'annahu dzakarahu liyu'lima anna kibarahum min babil aula. Ini maknanya. Qala al-Hafidz Abu Ali Al-Ghassani laisa yu'addu mursalus sahabi mursalan faqad kana ya'khudhu ba'dhum 'an ba'din wa yarwi ba'dhum 'an ba'din. Dikatakan oleh mu'allif bahwasanya ini ya, dalam marasilus sahabah Ibnu Abbas wa amthalihi. Baik. La yahtasu bi ahdathis sahabah, tidak khusus untuk apa sahabat-sahabat yang muda. Maksud bi ahdathis sahabah ay bi sigharihim, sama ahdath. Nah, baik yang muda-muda. Jadi yang dimaksud dengan mursal sahabi ini tidak khusus dengan sahabat-sahabat yang muda saja sebagaimana ditakbirkan atau katakan oleh Ibnu Shalah dan yang lainnya. Bal mursalul kulli kadzalik, bahkan mursal keseluruhan sahabat. Al-kull di sini al berarti apa? Untuk apa? Ahdi. Apa al-apa ini di sini? Al-kull, al-ahdi. Nah, tayyib ahdi dzihni. Karena apa? Karena pembahasan kita sedang berhubungan dengan sahabat. Bal mursalul kulli kadzalik, bahkan mursal keseluruhan sahabat itu apa? Semikian hukumnya. Baik. Nah, mungkinan ya, Ibnu Shalah menyebutkan hal yang demikian, yaitu dengan ahdatsus sahabat, ya untuk memberitahu bahwasanya yang kibarnya para sahabat itu lebih utama lagi. Kalau sigharus sahabat saja mursalnya diterima, apalagi yang kibar di kalangan para sahabat. Paham?
Kemudian Abu Ali Al-Ghasani mengatakan, ya, laisa yu'addu mursalus sahabi mursalan. Beliau secara istilah ini menolak ikhwanifillah. Beliau katakan mursal sahabi itu tidak termasuk kategori mursal. Sebab dulu mereka mengambil sebagian mereka dari sebagian yang lain, dan sebagian mereka meriwayatkan dari sebagian yang lain. Jadi sahabat yang satu meriwayatkan dari sahabat yang lain. Nah, ini menurut Abu Ali Al-Ghasani tidak dimasukkan kategori mursal. Baik. Oleh karena itulah kalau untuk sahabi harus apa? Harus diberi apa? Diberi qaid mursalus sahabi. Maksudnya mursalus sahabi yaitu di situ ada sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain, tapi sahabat ini tidak disebutkan. Atau kita jatuhkan sahabat yang langsung mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman tidak bermandarat. Kenapa? Karena yang jatuh dalam sanad adalah apa? Seorang sahabi. Mafhum sampai di sini. Sekarang tentang hukumnya ikhwanillah. Nah, fa fi hukmil mausul li'annahum innama yarwuna 'anis sahabah. Jadi mursal sahabat seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, nah, baik sighar maupun kibar, hukumnya seperti hukum mausul. Apa hadis mausul itu? Ahmad. Kalau mata sholat isnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya apa? Hah? Musnad. Kalau mausul? Baik. Nah, jadi fa fi hukmil mausul maksudnya apa? Pada hukum bersambung, yaitu kenapa dikatakan mausul di sini? Karena jatuh di situ seorang perawi, ya tidak? Nah, maka hukumnya mausul atau dengan istilah lain muttasil sama. Baik. Li'annahum innama yarwuna 'an sahabah wa kulluhum udul. Dikarenakan mereka hanyalah meriwayatkan dari sahabat yang lain dan semua sahabat itu udul, sehingga jahalah, ketidaktahuan siapa sahabi yang meriwayatkan itu la tadur, tidak bermanfaat. Nah, qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala qauluhu li'anna riwayatahum 'an as-sahabah laisa bijayyid bal sawabu an yuqal li'anna aktsara riwayatihim 'anis sahabah id qad sami'a jama'atun minas sahabati min ba'dit tabi'in. Ini juga tanbih yang bagus. Ya, perkataan di sini li'annahum innama yarwuna 'anis sahabah, bahwasanya sahabat itu hanya meriwayatkan dari sahabat, ini tidak bagus. Kenapa ikhwanillah? Nah, karena apa? Karena ada sebagian sahabat yang meriwayatkan dari sebagian tabi'in. Nah, memang kebanyakannya, makanya bagusnya apa? Li'anna aktsara riwayatihim 'anis sahabah. Karena mayoritas riwayat para sahabat itu ya dari sahabat. Itu. Jadi, ini aktsariyah, yaitu sesuatu yang sifatnya mayoritas, tidak totalitas. Wa qala al-Iraqi fi at-taqyid wal idah wa qad sannafa al-Hafidz Abu Bakar al-Khatib wa ghairuhu fi riwayat as-sahabati 'an at-tabi'in fabalaghu jam'an katsiran illa anna al-jawaba 'an dhalika anna riwayat as-sahabati 'an at-tabi'in ghalibuha laysat ahadits marfu'ah. Iraqi dalam Taqyid wal Idah mengatakan, Al-Khatib telah mengarang, demikian pula yang lainnya, tentang masalah riwayat sahabat dari tabi'in. Dan mereka mencapai jumlah yang banyak, alhamdulillah. Jumlah yang banyak dari jenis ini, yaitu sahabat meriwayatkan dari tabi'in. Hanya saja, jawaban untuk perkara tersebut bahwasanya riwayat sahabat dari tabi'in itu mayoritasnya bukan hadis-hadis yang marfu'. Paham? Nah, ketika seorang akan ngeyel, kan kebanyakan ada juga sahabat bahkan banyak yang meriwayatkan dari tabi'in. Kenapa kok dikatakan
marasil sahabah itu fi hukmil mausul. Kita katakan, mayoritas sahabat yang meriwayatkan dari tabi'in itu bukan pada hadis-hadis yang marfu'. Paham? Wa inna ma hiya minal isra'iliyat aw hikayatin aw mauqufat. Hanyalah yang diriwayatkan tersebut, yaitu riwayat sahabat dari tabi'in, itu dari jenis isra'iliyat atau hikayat-hikayat atau mauqufat. Wa balaghani anna ba'da ahli al-ilmi ankara an yakuna qad wujida syai'un min riwayat as-sahabati 'anil tabi'ina 'anil sahabati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu an adhkura huna ma waqa'a li min dhalika lil fa'idah. Tsumma sarada. Baik. Kemudian Iraqi melanjutkan, dan telah sampai kepadaku bahwasanya sebagian ahlul ilmi mengingkari didapatinya sesuatu dari riwayat. Ini ada hamzah yang jatuh, syai'un. Qad wujida syai'un. Mengingkari didapatinya sesuatu dari riwayat sahabat dari tabi'in, dari sahabat dari Nabi. Kemudian Al-Iraqi mengatakan, maka aku pandang untuk menyebutkan di sini apa yang aku dapati hanifillah sebagai bentuk faedah. Kemudian beliau menyebutkan riwayat-riwayatnya. Waqala Ibnu Hajar fi Nukat, fal ihtimalu an yakuna sami'ahu min tabi'i dha'ifun nadiran jidda la yu'thar fi adh-dhahir. Memang ada kemungkinan tidak seorang sahabi meriwayatkan dari tabi'in. Ada ya tidak? Ada kemungkinan, cuman kata Ibnu Hajar, kemungkinan seorang sahabi mendengar hadis dari tabi'in itu kemungkinan yang lemah. Nadiran jiddan, yaitu sangat jarang sekali. Dan dalam syariat kita ikhwanifillah, an-nadir la hukma lahu. Perkara yang sangat jarang itu tidak ada hukumnya, tidak dihukumi, tidak dibangun sebagai di atasnya hukum. Makanya para ulama ahli hadis kemudian membangun bahwasanya mursal sahabi itu hukumnya seperti apa? Mausul. Paham? Karena nadiran jiddan seorang sahabi mendengar dari tabi'in. Maka la yu'thar fi dhahir, tidak didapati. Ya, tidak didapati. Yang demikian ini tayyib pada hakikatnya, itu pada kenyataannya kita tidak mendapati yang demikian. Ini Ibnu Hajar, dan kita tahu bagaimana beliau tatabbu' terhadap hadis-hadis. Bal haitsu rawaw amman hadza sabiluhu bayyanuhu wa awdahuhu. Perhatikan, bahkan di mana mereka meriwayatkan tayyib dari seseorang yang jalan periwayatannya seperti ini, maka mereka menjelaskan. Ini juga penting. Jadi seandainya seorang sahabi kok memang meriwayatkan dari tabi'in, maka mereka jelaskan, mereka sebutkan apa sahabinya. Kemudian sebutkan tabi'innya. Waqad tatabba'tu riwayatis sahabati 'anit tabi'in wa laysa fiha min riwayati sahabiyyin an tabi'iyyin. Baik. Faqad tataba'tu riwayati sahabati radhiyallahu anhum 'anit tabi'in. Ya, aku telah meneliti riwayat sahabat dari tabi'in. Wa laysa fiha min riwayati sahabiyyin an tabi'in. Dha'ifun fil ahkami syai'un yathbut. Ada khalal dalam setelah an tabi'in dhaif.
Baik. Berarti dhaif untuk sifat tabi'in. Kita ulangi. Wa qad tataba'tu riwayatis sahabati radhiyallahu anhum 'anit tabi'in wa laysa fiha min riwayatis sahabiyyin an tabi'iyyin dhaif fil ahkami syai'un yathbut. Nah. Fahada yadullu ala nuduri akhdhihim amman yudha'afu minat tabi'in wallahu a'lam. Nah, diharokati dhaif sebagai sifat tabi'in sehingga tidak bingung. Karena kalau ada jeda terlalu panjang ya tidak. Ini paragrafnya spasinya terlalu panjang sehingga seakan-akan ada titik. Aku telah meneliti riwayat sahabat dari tabi'in dan tidak ada pada riwayat tersebut ya dari jenis riwayat seorang sahabi dari tabi'i yang dhaif ya pada hadis-hadis yang berhubungan dengan ahkam ya satupun yang sabit tidak ada. Maka ini menunjukkan tentang apa sangat jarangnya pengambilan sahabat radhiyallahu anhum dari seorang tabi'in yang dhaif. Jadi seandainya dia mengambil dari tabi'in, mesti itu tabi'in yang riwayatnya sahih. Paham? Maka dari sini tetap tidak mengguncang kaidah yang ditetapkan oleh para ulama ahli hadis bahwasanya mursal sahabat itu fi hukmil mausul. Baik. Wallahu a'lam. Walil Hafidz Ibnu Hajar juz'un madbu'un fi dzalika sammahu nuzhatus sami'ina fi riwayatis sahabati 'anit tabi'in. Ini Ibnu Hajar mengumpulkannya. Berarti beliau mengambil kesimpulan ini setelah setelah meneliti ya, bukan sekedar teoritis, tapi betul faktanya. Qultu, qad haka ba'dhum al-ijma' 'ala qabuli marasil sahabah. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan sebagian ulama al-hadis telah menghikayatkan tentang ijma' atas diterimanya mursal sahabat. Wa dzakara Ibnu al-Athir wa ghairuhu fi dzalika khilafan. Dan Ibnu al-Athir pengarang An-Nihayah dalam Jami'ut Tahsil atau dalam Jami'ul Usul menyebutkan demikian pula yang lainnya adanya khilaf. Berarti penukilan ijma' sabit tidak? Tidak. Wa mimman khalafa minal muhadditsina Ibnu Qattan. Wa qad dzakara dzalika al-Hafidz fi an-Nukat muta'aqqiban liqauli syaikhihi al-Iraqi. Ya, Ibnu Hajar mengkritisi gurunya, mengkritisi gurunya bukan merupakan kekeliruan seorang murid mengkritisi gurunya, tapi dengan cara yang adab. Bahkan ini termasuk salah satu bentuk untuk meluruskan. Fa innal muhadditsina wa in dzakaru marasil sahabati radhiyallahu anhum fa innahum lam yakhtalifu fil ihtijaj biha. Ini perkataan Iraqi. Sesungguhnya ahli hadis apabila mereka menyebutkan mursal sahabah, maka sesungguhnya mereka tidak berselisih tentang ihtijaj, yaitu berhujjah dengan mursal sahabat. Faqala Ibnu Hajar fi itlaqi hadzal nafyi 'anil muhadditsina nadhar. Fa inna Abul Hasan Ibn Qattan sahib bayanil wahm wal iham minhum. Ya, penyebutan secara mutlak tentang tidak adanya ahli hadis yang menyelisihi ini butuh dicek ulang. Sebab Abul Hasan Ibn Qattan pengarang Bayanul Wahm wal Iham di antara orang-orang yang menolak mursal sahabi. Wa qad raja'a haditsa min marasil 'anis sahabah radhiyallahu anhum laisat laha illatun illa dzalik. Sebab beliau telah menolak hadis-hadis dari kategori mursal sahabat dan tidak ada illah kecuali karena dia itu mursal. Paham? Kalau dia menolak karena alasan yang lain atau karena illah yang lain, maka ini wajar. Tapi Ibnu Qattan menolak karena itu adalah mursal. Menunjukkan Ibnu Qattan berpendapat bahwasanya mursal sahabat itu tidak bisa dijadikan hujjah.
Tayyib. Minha contohnya hadits Jabir fi salati Jibril alaihi salam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghair dzalik. Wallahu a'lam. Di antaranya hadis Jabir tentang salatnya Jibril alaihi salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Nah, ini ditolak oleh Ibnu Al-Qattan. Jadi taklid ini faedahnya apa? Apakah kemudian mursal sahabi itu tidak diterima? Diterima, cuman faedah yang disebutkan di sini yang dikritisi apa? Penukilan apanya? Penukilan ijma' oleh siapa? Iraqi, ya. Penukilan ijma' oleh Iraqi yang dikritisi oleh Ibnu Hajar. Baik. Wa yuhka hadzal madhhabu 'anil Ustadz Abi Ishaq Al-Isfarayini. Naam. Dihikayatkan ini madhab Ustadz Abi Ishaq Al-Isfarayini. Naam. Wa jama'atun min a'immatil usuli muwafiquna lil Ustadz wa fihim man huwa qablahu walakin qauluhum marjuh. Baik. Jelas ya, ini adalah madhab yaitu tidak menerima mursal ya khanifillah. Naam, ini pendapat yang marjuh. Lil ihtimali talaqihim dzalika an ba'd tabi'in wa qad waqa'a riwayatul akabiri 'anil asghir wal aba' 'anil abna' kama sayati insyaallah taala. Ini alasan siapa? Alasan madhab yang apa? Menolak mursal sahabi. Alasannya dikarenakan ada kemungkinan mereka mengambil dari sebagian tabi'in. Nah, dan telah ada riwayat akabir dari asghir. Demikian pula tidak masalah kalau sahabi meriwayatkan dari tabi'in. Makanya ada kemungkinan sahabi meriwayatkan dari tabi'in sehingga mereka tolak. Paham? Ini alasan mazhab yang menolak mursal tabi'in. Tapi ini pendapat marjuh. Tanbihun wal hafidz al-Baihaqi fi kitab As-Sunan al-Kabir wa ghairihi yusammi ma rawahu tabi'i an rajulin min as-sahabati mursalan. Ini tanbih untuk kita ketahui istilah khusus. Ya, Baihaqi dalam kitabnya Sunan Kabir dan yang lainnya menamakan apa yang diriwayatkan seorang tabi'in dari laki-laki kalangan sahabat itu mursal. Fa in kana yadhhabu ma'a hadza ila annahu laysa bihujjatin fa yalzamuhu an yakuna mursalus sahabati aidan laysa bihujjah wallahu a'lam. Baik. Jadi Al-Baihaqi dan yang lainnya ikhwanifillah menamakan baik yang diriwayatkan seorang tabi'in dari rajulin minas sahabah. Ya. Anit tabi'in an rajulin minas sahabah, yaitu rajul gitu aja, yaitu mubham. Paham? Ya, riwayat yang mubham, sahabi yang mubham ini di sisi Baihaqi dinamakan mursal. Nah, makanya apabila dia berpendapat bersama dengan ini bahwasanya itu bukan hujjah, maka apa? Melazimkan bahwasanya mursal sahabat juga bukan hujjah. Ini pendapat Baihaqi. Qala Sakhawi fi Fathul Mughith wa muraduhu mujarradut tasmiyah. Ya. Fala yajri alaihi hukmul irsali fi nafyil ihtijaj kama sarha bidzalika fil qiraati khalfal imam. Nah, dan yang dimaksud oleh Baihaqi hanya sekedar penamaan, sehingga tidak berlaku padanya hukum irsal pada penolakan ihtijaj. Ya, ini istilah saja di sisi Baihaqi. Sebagaimana Imam Baihaqi menjelaskan dalam kitab ini, Al-Qiraah Khalfal Imam. Akibah hadits rawahu an Muhammad ibn Abi Aisyah an rajulin minas sahabah. Ini lihat, an Muhammad ibn Aisyah an ibn Abi Aisyah an rajulin minas sahabah. Berarti mubham ya, tidak? Nah, ini di sisi Baihaqi dinamakan apa? Mursal. Ya, dinamakan mursal. Cuma istilah saja. Nah, dan beliau tetap berhujjah dengannya. Kenapa? Fa innahu qala, sebab dia mengatakan hadza isnadun sahihun wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum thiqah. Naam. Fatarku dzikri asma'ihim fil isnadi la yadur idza lam yu'aridhu ma huwa asah minhu. Naam.
sanadnya sahih, semua sahabat Nabi thiqah. Nah, dan meninggalkan menyebutkan nama-nama mereka dalam sanad tidak bermadarat apabila tidak menentangnya sesuatu yang lebih sahih darinya. Wa bihadzal qaid wa nahwihi yujabu amma tawaqqafa 'anil ihtijaj bihi min dzalik la likaunihi lam yusammi walau lam yusarrih bih. Nah, dengan qaid ini dan yang semisalnya dijawab, tayyib tanda tanya dari orang-orang yang tawakuf dari berhujjah dengannya. Bukan karena tidak disebutkan namanya. Tayyib walau lam yusarrih bih. Tayyib walaupun tidak menyebutkan cara tasrih. Adapun berikutnya ini panjang, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kesimpulannya jangan sampai lupa fanifillah, yaitu mursal sahabi intinya apa? Digunakan untuk hujjah, tidak digunakan untuk hujjah. Barakallahu fikum.